Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 29 Rajab 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, kita pada kesempatan kali ini memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-8. Bab yang ke-8 ini penulis membawakan bab dengan judul, yaitu kata penulis rahimahullahu ta'ala, saya bacakan pada halaman, silahkan buka bagi di studio Roja, halaman 165. Babu ma jaa fir ruqa wat tamaimi, yang artinya bab tentang ruqyah dan tamimah. Bab tentang ruqyah dan tamimah. Maksud dari bab ini adalah bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang hukum. Jadi maksud dari bab ini, kata penulis, bayanu hukmir ruqa wat tamaim, penjelasan tentang hukum ruqyah dan tamimah. Ya. Yang mana penulis mengatakan ai minan nahi wa ma warada anis salafi fi dzalik. Itu maksudnya adalah termasuk dari larangan adalah ruqyah dan memakai tamimah, dan juga riwayat-riwayat dari para salafus saleh tentang hal ini. Riwayat-riwayat dari salafus saleh tentang hal ini. Baik.
Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, sebelum kita baca dalil, maka di sini disebutkan babu majaa fir ruqa. Ar-ruqa jamak dari ruqyah. Dan ruqyah artinya adalah al-'udzah allati yu'awwidhu biha minal kalam. Al-'udzah allati yu'awwidhu biha minal kalam. Yang artinya adalah perlindungan yang dengannya dimintai perlindungan berupa ucapan-ucapan. Jadi ruqyah itu adalah ucapan-ucapan. Dengan ruqyah ini seseorang meminta perlindungan. Dengan ucapan ini seseorang minta perlindungan. Itulah yang disebut dengan ruqyah. Al-'udzah allati yu'awwidhu biha minal kalam, yaitu perlindungan yang dengannya seseorang minta perlindungan berupa bacaan-bacaan, ya. Dan nanti bacaan-bacaan itu bisa dari Al-Quran, bisa dari doa-doa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, atau bisa dari bacaan-bacaan yang selain keduanya. Nanti kita lihat hukumnya. Kemudian di sini penulis mengatakan babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. At-tamaim jam'u tamimah. Tamaim adalah jamak dari tamimah. Wahia al-'udzah allati tu'allaqu li tatmimil amri jalban li naf'in aw daf'an li dhurrin. Makna tamimah jamak dari tamimah. Tamimah adalah yaitu perlindungan yang digantungkan untuk menyempurnakan sebuah perkara. Baik itu berupa ingin dapat kebaikan, manfaat, atau menahan keburukan, mudarat. Itu yang disebut dengan tamimah. Yaitu perlindungan yang digantung. Sesuatu yang digantung. Untuk kesempurnaan sebuah perkara. Tujuannya apa? Mengambil manfaat kebaikan atau menahan mudarat, keburukan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa bedanya antara ruqyah dengan tamimah? Ruqyah adalah permintaan perlindungan berupa ucapan. Dengan ucapan-ucapan itu kita minta perlindungan. Sedangkan tamimah adalah permintaan perlindungan dengan sesuatu, barang, benda. Seperti yang digantung, yang dipakai, yang dimasukkan ke dalam tubuh, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan perbedaan antara ruqyah dan tamimah. Jadi ruqyah, permintaan perlindungan, tapi berupa ucapan-ucapan. Sedangkan tamimah adalah permintaan perlindungan juga, tetapi berupa benda yang digantung, yang dipakai, yang ditusukkan ke dalam tubuh seseorang untuk minta perlindungan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis. Setelah menyebutkan dalil, maka penulis berkata, qauluhu babu ma jaa fir ruqa wat tamaim ai minan nahi. Bab tentang ruqyah dan tamimah, yaitu berupa larangan dari ruqyah dan tamimah. Apa saja nanti hal-hal yang terlarang dari ruqyah dan tamimah. Wa ma warada 'anis salafi fi dzalik. Dan apa saja riwayat-riwayat dari para salaf, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tentang hal itu, yaitu tentang ruqyah dan tamimah. Baik, kemudian penulis kitab tauhid membawakan dalil. Yang pertama yaitu fis sahihi an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Saya ulangi, fi sahihi an Abi Bashirin Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Yang artinya di dalam kitab sahih, ini adalah kebiasaan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud kitab sahih adalah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dari Abu Bashir Al-Ansari. Nanti kita bahas siapa Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang mana nama beliau adalah Qais bin Ubaid. Merupakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti perang Khandaq dan wafat pada setelah tahun 60 Hijriah. Bahwa beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memberikan pengumuman. Apa pengumumannya? Supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dan tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Nah, itu dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan bahwa hadzal haditsu fi sahihain. Hadis ini terdapat di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qauluhu an Abi Bashir. Di dalam hadis disebutkan dari an Abi Bashir bi fathi awwalihi wa kasril mu'jamah, yaitu dengan memberikan harakat fathah pada awalnya ba Bashir, kemudian shin sin yang ada titik tiganya menjadi huruf shin diberikan huruf kasrah, diberikan harakat kasrah Bashir, ya. Qila ismu Qais bin Ubaid. Ada yang mengatakan namanya adalah Qais bin Ubaid. Qalahu Ibnu Sa'd. Yang mengatakan itu adalah Ibnu Sa'd, seorang ahli sejarah dan ahli rawi hadis. Wa qala Ibnu Abdil Barr rahimahullah la yuqafu lahu ala ismin sahih. Imam Ibnu Abdil Barr rahimahullah, ulama Islam dari mazhab Maliki, juga ahli sejarah. Beliau mengatakan tidak diketahui untuk beliau nama yang sahihnya. Jadi Qais bin Ubaid ini adalah salah satu nama yang disebutkan, tapi belum ada yang bisa memastikan nama sebenarnya siapa. Wa huwa sahabi, dan beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahidal Khandaq, dan ikut berperang perang Khandaq, berarti beliau tidak ikut perang Badar, beliau tidak ikut perang Uhud. Perang Khandaq ikutnya. Dan wafat setelah tahun 60 Hijriah. Wa yuqalu innahu jawazal mi'ah. Ada yang mengatakan umur beliau lebih dari 100. Qauluhu fi ba'dhi asfarihi. Di dalam hadis disebutkan pada sebuah perjalanannya. Qala al-hafidhu lam aqib ala ta'yin. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata, aku belum mendapati safar yang mana ini. Yang jelas dalam safar. Qauluhu fa arsala rasulan. Di dalam hadis disebutkan, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang rasul. Huwa Zaid bin Harithah. Rasul yang dimaksud di sini adalah Zaid bin Harithah, salah satu hibbu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Yaitu orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah yang diutus untuk memberikan pengumuman. Rawa dzalika al-Haritsu ibnu Abi Usamah fi musnadihi qalahu al-Hafidh. Yang meriwayatkan akan hal itu bahwa beliau yang utusan ini adalah Zaid bin Harithah adalah Al-Harith bin Abi Usamah di dalam kitab musnadnya. Ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qauluhu alla yabqayanna bil muthannati tahtiyah
wal qafil maftuhatain. Yang artinya alla yabqaya. Iya-nya diberikan harokat fathah, qafnya juga diberikan harokat fathah. Yabqayanna, ya. Yang artinya janganlah sekali-kali meninggalkan. Wa qiladatun, di dalam hadis disebutkan qiladah, yaitu kalung. Kalung marfu'un ala annahu fa'il. Dia dalam bentuk marfu' karena dia adalah pelaku kerja. Wal watar bi fathatain wahidun min autaril fars. Dan di dalam hadis disebutkan watar, qiladatun min watar. Watar cara membacanya adalah wa-nya diberikan harokat fathah, ta-nya diberikan harokat fathah, watar. Dan dia adalah salah satu dari autarul qaus, maksud saya. Tali busur, tali panah, ya, tali panah. Kalau kita perhatikan gambarnya, ya, saya suka memperlihatkan gambar agar kita benar-benar paham yang dimaksud dengan watar itu bagaimana. Ini perhatikan ada gambar. Nah, mohon pihak Raja juga menzoom akan gambar ini. Mas Zaini. Nah, ini adalah watar. Ini ada benang pada panah, pada busur panah. Nah, itulah yang disebut dengan watar, yang biasa dijadikan sebagai kalung pada hewan. Yang biasa dijadikan sebagai kalung pada hewan. Makanya di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, supaya tidak terdapat lagi di leher onta watar, kalung tadi, yang terbuat dari tali busur panah, ya, tali busur panah. Nah, atau kalung jenis apapun. Apa tujuannya? Untuk menangkal bahaya atau menahan bahaya. Tujuannya adalah untuk menangkal bahaya atau menahan bahaya. Kemudian di dalam hadis disebutkan wakana, di dalam kitab disebutkan wakana ahlul jahiliyati idza khlau laqal watar abdaluhu bi ghairihi. Dan orang-orang jahiliyah jika melihat watar tadi, kalung terbuat dari tali busur panah tadi sudah mau putus, maka mereka menggantinya dengan selain. Wa qalladu bihi dawab, dan mereka mengalungkan itu pada hewan. Mereka mengalungkan itu pada hewan-hewan. I'tiqadan minhum annahu yadfa'u 'anil dabbati al-'aina. Dengan keyakinan bahwa mereka bahwa kalung itu bisa menahan penyakit ain dari hewan. Kalung itu bisa menahan penyakit ain dari hewan. Ini ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Baik. Qauluhu au qiladatun illa quti'at. Yang artinya atau kalung apapun melainkan harus dipotong. Ma'nahu anna rawiya syakka hal qala syaykhuhu qiladatun min natar au qala qiladatun wa atlaqa wa lam yuqayyiduhu. Maknanya adalah ini adalah keraguan-raguan dari seorang perawi. Apakah syekh dari perawi tersebut menyebutkan kalung yang terbuat dari tali busur panah, atau syekhnya berkata kalung saja secara mutlak tanpa membatasinya. Wa yu'ayyidul awwala ma ruwiya an Malikin annahu su'ila 'anil qiladah faqala ma sami'tu bi karahatiha illa fil watar. Dan yang menguatkan pendapat pertama bahwasanya yang dimaksud dari kalung di sini adalah kalung dari tali busur panah.
Ya, kalung dari tali busur panah. Sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi gambarnya ya. Adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya tentang kalung tersebut yang ada dalam hadis ini. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, aku tidak pernah mendengar kemakruhan memakai kalung tersebut kecuali pada tali busur panah. Ya. Wali Abi Dawud wala qiladah bighairi syak. Dan diriwayatkan di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan tidak ada kalung apapun tanpa ada keraguan-raguan. Jadi di sini adalah ketelitian para ulama hadis ketika meriwayatkan hadis. Disebutkan di situ kan supaya tidak ada kalung dari tali busur panah. Atau, nah ini kata-kata atau ini menunjukkan keraguan si perawi. Dan ini termasuk daripada amanah rawi yang meriwayatkan hadis. Dan di dalam riwayat Imam Abu Daud tidak ada keraguan, bukan atau. Supaya tidak ada kalung dari tali busur panah dan kalung apapun, bukan atau, dan kalung apapun, melainkan harus dipotong. Nah ini adalah salah satu seni dari ilmu hadis yang menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Salah satu penjagaan Al-Quran adalah hadis Rasul SAW. Dan hadis dari Rasul benar-benar terjaga. Dengan cara-cara yang seperti ini. Rawi kalau ragu memang menyebutkan keraguan. Tapi kemudian dikuatkan dalam kitab-kitab dan riwayat-riwayat yang lain. Nah, baik, lanjut. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah. Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriyah. Ya. Al-Baghawi ulama Islam abad ke-5 Hijriyah. Kita lihat beliau wafat kira-kira pada tahun pada bulan Syawal tahun 516 Hijriah. 516 Hijriah, berarti ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Imam Al-Baghawi mempunyai kitab namanya Syarh Sunnah, di samping kitab-kitab beliau yang lain yang begitu banyak. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal adalah Syarh Sunnah. Beliau mengatakan, ta'awwala Malikun amrahu alaihi salatu wassalam biqat'il qala'idi ala annahu min ajlil ain. Kata Imam Malik mengomentari pendapat Imam Malik bahwa Imam Malik rahimahullah menafsirkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memotong kalung bahwa karena kalung itu dianggap bisa menahan penyakit mata jahat. Wa dzalika annahum kanu yashudduna tilkal awtara wat tamaima wal qala'ida wa yu'alliquna 'alaiha al-'awz. Dan yang demikian itu karena orang-orang jahiliyah di masa dahulu mereka mengikat tali busur panah dan juga tamimah. Tamimah itu adalah benang-benang yang dikumpulkan, diikatkan pada tangan, pada kaki, pada leher untuk menahan penyakit mata jahat. Dan diikatkan padanya auz, yaitu barang yang dianggap bisa melindungi dari penyakit ain, mata jahat. Yadhunnuna annaha ta'simuhum minal afat. Yang mana mereka mengira bahwa kalung-kalung tersebut, tamimah tersebut, kalau bahasa kita jimat-jimat tersebut, ya, mereka kira dapat menjaga mereka dari keburukan-keburukan, penyakit-penyakit, musibah-musibah. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa 'alamahum annaha la taruddu min amrillahi syai'an. Dan
Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW melarangnya dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya itu semua tidak menolak, menahan dari ketetapan Allah sedikit pun. Kalau seandainya Allah menetapkan berbahaya, maka akan berbahaya. Kalau seandainya Allah menetapkan tidak berbahaya, maka tidak berbahaya. Qala Abu Ubaid. Abu Ubaid, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang perawi Al-Qasim ibn Salam. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Wafat pada tahun 774 Hijriah. Abu Ubaid berkata, "Kanu yuqalliduna al-ibila al-awtar." Orang-orang jahiliyah dahulu mengalungkan tali busur panah pada onta-onta. Li'alla tusibuha al-ain, agar onta-onta tersebut tidak terkena ain, itu penyakit mata jahat akibat karena pandangan mata. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biizalatiha i'laman lahum bi anna al-awtara la taruddu syai'an. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menghilangkan itu sebagai pemberitahuan bagi mereka bahwa al-autar, tali busur panah tersebut tidak dapat menolak sesuatu apapun. Wa kadza qala Ibnul Jauzi wa ghairuhu. Dan demikian pula penjelasan dari Imam Ibnul Jauzi dan selainnya. Nah, itu maksudnya, ya. Qala al-Hafidz wa yu'ayyiduhu haditsu Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rafa'ahu man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Yang mana diriwayatkan secara marfu' oleh beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi, siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah adalah benang-benang yang dikumpulkan lalu digelangkan ke tangan, ke kaki, ke leher untuk menahan penyakit. Maka siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wahiyya ma'allaqa ulliqa minal qalaidi khasyatal ain wa nahwi dzalik intaha. Dan tamimah adalah apa saja yang digantung atau ditempel, dikalungkan karena khawatir terkena penyakit ain, ya, dan yang semisalnya, itu disebut dengan tamim. Apa saja yang digantung, ya, untuk menolak penyakit ain, maka ini disebut dengan tamimah. Taib. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ambil sisi pendalilan yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, illa quti'at, kecuali diputuskan watar-watarnya tadi, tali busur panah yang dijadikan kalung pada hewan tadi untuk menangkal penyakit ain. Maka perintah untuk memotongnya menunjukkan bahwasanya haramnya menggantungkan gantungan tersebut. Haramnya menggantungkan gantungan tersebut. Dan orang-orang Arab dahulu, mereka menggantungkan kalung-kalung tersebut pada leher-leher onta untuk menolak penyakit ain. Maka hadis ini menjelaskan tentang hukum haramnya menggantung tamimah. Hukum haramnya menggantung tamimah. Nah, itu adalah hubungan dalil dengan bab. Hubungan dalil dengan bab. Baik. Lalu penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua.
Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Penulis kitab Fathul Majid rahimahullah menyebutkan wa fihi qissah, di dalam hadis ini terdapat kisah. Lalu beliau menyebutkan tentang kisahnya. Wa lafdhu Abi Dawud, dan di dalam lafaz Abi Dawud, an Zainab imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha qalat. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, beliau bercerita, inna Abdullah ra'a fi unuqi khaytan, bahwa Abdullah suamiku melihat di leherku ada benang. Maksudnya benang yang melilit, dijadikan sebagai kalung. Faqala ma hadha. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa ini? Qultu khaytun ruqiya li fihi. Dia adalah benang-benang yang sudah diruqyahkan untukku di dalam benang-benang ini. Jadi sudah dijampi-jampi, sudah dibaca-bacain benang-benang ini yang aku jadikan kalung ini. Qalat fa akhadhahu thumma qata'ah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dan memutuskan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, antum alu Abdillah la aghniya'a 'anil syirk. Kalian keluarga Abdullah bin Mas'ud, kalian tidak memerlukan untuk kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, bacaan jampi-jampi untuk mengobati penyakit, atau tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, dan tiwalah, pelet-pelet, adalah kesyirikan. Faqultu, lalu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, laqad kanat aini takhdhif wa kuntu akhtalifu ila fulanil yahudi fa idza ruqiya sakanat. Mataku sering berputar-putar. Ya. Dan aku sering pergi kepada si fulan, orang Yahudi. Kalau dijampi-jampi oleh dia, mataku diam. Nah, ini sebabnya mengapa beliau memakai itu. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, innama dzaka amalu syaitan. Sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan. Kana yanhasaha biyadih. Yang mana syaitan memutar-mutarkan dengan tangannya. Fa idza ruqiya kuffa anhu. Jika dijampi-jampi, maka dia mendiamkan darinya. Innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adhhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Cukup engkau mengucapkan sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jauhkanlah dari penyakit, wahai Tuhan manusia. Jauhkan aku dari penyakit, wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan apapun kecuali kesembuhan dari Engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan satu penyakit pun. Nah, itu ceritanya hadis tadi, ya. Warawah, dan ini menjadi pelajar bahwa tidak ada dalam Islam yang namanya benda diisi, ya, tasbih diisi, dibaca-bacai la ilaha illallah 1000 kali, kemudian yang memegang tasbih tersebut kebal. Ada dalam Islam. Ya, kemudian juga kalung diisi, dibaca-bacai la ilaha illallah 100.000 kali, ya, kemudian yang memakainya kebal. Tidak ada dalam Islam. Harus dipotong, harus dimusnahkan. Wa rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun wa aqarrahu adz-Dzahabi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan beliau berkata hadis ini sahih dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Baik. Sekarang disebutkan dalam hadis
Innar ruqa. Kan tadi hadisnya berbunyi seperti itu. Sesungguhnya ruqyah. Qala al-musannif hiya allati tusamma al-azaim. Ar-ruqa, berkata penulis kitab tauhid, dialah yang dinamakan dengan al-azaim. Al-azaim, azimah. Ruqyah, bacaan-bacaan yang fungsinya untuk menahan bala, menahan penyakit. Wa khassa minhu dalil ma khala minasyirik. Nah, dikhususkan dari ruqyah dalil yang boleh dari ruqyah adalah yang terlepas dari kesyirikan. Jadi kalau terlepas dari kesyirikan, maka ini diperbolehkan. Ya, kalau terlepas dari kesyirikan, maka ini diperbolehkan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humma. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keringanan, diperbolehkannya ruqyah untuk mengobati penyakit ain, mata jahat, dan humma. Dan karena panas terkena sengatan kalajengking. Jadi ruqyah diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalkan terlepas dari kesyirikan. Bismillah. Baik. Yushiru ila anna ar-ruqa al-mawsufah bikauniha syirkan hiya allati yusta'anu fiha bighairillah. Nah ini memberikan isyarat bahwa ruqyah yang sifatnya syirik, dia adalah ruqyah yang di dalamnya dimintai tolong selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ruqyah yang kesyirikan. Jampi-jampi untuk mengobati penyakit, ya, yang merupakan kesyirikan adalah yang di dalamnya minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amma idza lam yuzkar fiha illa asma'ullahi wa sifatuhu wa ayatuhu wal ma'thuru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha hasan. Ai jaiz atau mustahab. Adapun ruqyah yang di dalamnya tidak disebutkan kecuali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran maksudnya, dan doa-doa yang riwayat dari sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka ini ruqyah yang baik, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, itu ya. Makanya kan penulis mengatakan babu ma ja'a fir ruqa, bab tentang ruqyah. Ruqyah ada yang haram, ada yang boleh. Ya, ada yang boleh. Ruqyah yang haram yang di dalamnya terdapat kesyirikan, minta tolong kepada selain Allah. Ruqyah yang boleh adalah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, qauluhu faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal aini wal humma. Dan Rasul SAW telah meringankan ruqyah karena untuk mengobati penyakit ain dan penyakit demam panas akibat disengat kalajengking. Kama taqaddama dzalika fi babi man haqqaqa tauhid. Sebagaimana ini telah lewat di dalam bab siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Taib ahibati fillah, aghanillahu wa iyyakum. Kemudian penulis mengatakan wa kadza rakhasa fi ruqa min ghairiha kama fi sahih Muslim an Auf bin Malik radhiyallahu anhu kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik faqala a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam takun syirkan wa fil babi ahaditsu katsirah. Yang artinya, dan demikian pula diberikan keringanan dalam perihal meruqyah, ya, dari selainnya. Itu dari selain penyakit ain, dari selain penyakit demam, boleh meruqyah. Ya, apapun penyakitnya, kesurupan, penyakit-penyakit luar, penyakit-penyakit dalam, boleh diruqyah. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi ruqyah bukan hanya untuk penyakit ain saja atau penyakit demam saja, tidak.
ruqyah dalam seluruh penyakit. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kami dahulu meruqyah di masa jahiliyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang hal itu? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hadapkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Ya. Tidak mengapa ruqyah selama tidak syirik. Dan di dalam bab ini banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut. Penulis mengatakan, qala al-Khattabi, Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Beliau ini ulama Islam pada abad yang keempat. Pada abad yang keempat. Wafat pada tahun 388 Hijriah. Abu Sulaiman Al-Khattabi. Namanya Hamad bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab Al-Busti. Atau yang dikenal dengan Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Khattabi berkata, wa kana alaihi salatu wassalam qad raqa wa ruqi wa amara biha wa ajazah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah meruqyah, pernah diruqyah, dan memerintahkan untuk meruqyah, dan membolehkan untuk meruqyah. Nah, ini dia. Pernah meruqyah, pernah diruqyah, pernah dan memerintahkan meruqyah, dan membolehkan meruqyah. Fa idza kanat bil Qur'an wa bi asma'illah fahiya mubahah atau ma'murun biha. Dan jika ruqyah dengan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an maksudnya, dengan nama-nama Allah, maka ia adalah perkara yang mubah atau bahkan diperintahkan. Fa inna ma ja'atil karahatu wal man'u fi ma kana minha bighairi lisanil Arab. Nah, yang terlarang dan yang dimakruhkan adalah yaitu ruqyah yang tidak memakai bahasa Arab. Fa innahu rubbama kana kufran aw qawlan yadkhuluhu syirk. Karena bisa saja itu adalah kekufuran atau ucapan yang dimasuki kesyirikan di dalamnya. Nah, ini dia. Jadi intinya ruqyah boleh, baik itu karena mengobati penyakit dari mata jahat, atau karena demam, atau karena penyakit yang lain. Ya. Kemudian juga para ikhwah, kebolehan ini dilihat dari Rasulullah SAW. Beliau meruqyah, beliau diruqyah, beliau memerintahkan untuk ruqyah, dan beliau menganjurkan untuk ruqyah. Nah, qultu min dzalika ma kana ala madzahibil jahiliyah allati ya'ta'atunaha wa annaha tadfa'u anhumul afat wa ya'taqiduna anna dzalika min qibalil jin wa ma'unatihim wa binahwi hadza dzakara al-Khattabi. Aku berkata, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid, berkata, dan dari hal itu adalah yang merupakan kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka lakukan, bahwasanya hal-hal ini bisa menahan keburukan, dan mereka meyakini bahwa hal tersebut termasuk daripada jin dan pertolongan jin, dan yang semisalnya, yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Ini yang terlarang, ruqyah yang seperti ini yang terlarang. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Syekhul Islami kullu ismin majhulin falaysa li ahadin an yarqa bihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setiap nama yang tidak diketahui maka tidak diperbolehkan seseorang meruqyah dengannya. Fadlan an yad'u bih, apalagi sampai berdoa kepadanya. Walau arafa ma'nahu li'annahu yakrahu du'a bighairil arabiyyah. Walaupun dia mengetahui maknanya, ya, karena dimakruhkan berdoa tanpa bahasa Arab. Wa innama yurakhkhasa liman la yuhsinul arabiyyah.
dan diringankan hanya untuk orang-orang yang tidak mengetahui al-Arabiyyah, yaitu bahasa Arab. Fa amma ja'lul alfadhil a'jamiyyah syi'aran falaysa min dinil Islam. Adapun menjadikan lafat-lafat yang bukan Arab sebagai syiar, maka ini bukan dari agama Islam. Ya, bukan dari agama Islam. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu wa yakum, penulis kemudian mengatakan wa qala as-Suyuti wa qad ajma'a al-ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathi syurut. Para ulama telah berijma' atas bolehnya meruqyah ketika terkumpul 3 syarat. Sebelumnya Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, jadi sengaja saya menyebutkan hal-hal ini agar diketahui siapa sih Imam Suyuti, siapa sih ini. Imam Suyuti adalah ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Wafat pada tahun 849 Hijriah. Nama beliau Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ishaq bin Sabiquddin, ya, Jalaluddin, makanya disebut dengan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau Abdurrahman bin Abi Bakar, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Imam As-Suyuti berkata, telah bersepakat para ulama atas kebolehan ruqyah saat terkumpul 3 syarat. Apa 3 syarat tersebut? Antakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatih. Ruqyahnya dengan firman Allah, yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran, atau dengan nama-nama Allah, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil lisanil Arabi, yang kedua dengan bahasa Arab. Wa ma yu'rafu ma'nah, dan apa saja yang dikenal maknanya. Yang ketiga, wa an ya'taqida anna ruqyah la tu'assiru bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala, dan meyakini bahwa ruqyah tidak memberikan pengaruh tersendiri, tetapi semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyah hanya sebab, yang menjadikan sebab tersebut adalah banjur, yaitu al-musabbibul asbab, zat yang menjadikan sebab semuanya menjadi sebab. Ya, ini para ikhwah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan syarat-syarat ruqyah. Yang pertama dengan Al-Quran, atau nama-nama Allah, atau ayat atau sifat-sifat Allah. Dan juga doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah dengan apa namanya tadi? Dengan bahasa Arab, ya. Yang ketiga adalah yaitu dengan meyakini bahwa ruqyah tidak memberikan pengaruh secara tersendiri, tapi ruqyah adalah sebab yang disebabkan oleh Allah, yang mana sebab tersebut akan manjur jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut lagi sedikit, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan 1 jam. Kemudian penulis mengatakan, at-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal aulad. Yang artinya at-tamaim adalah sesuatu yang digantungkan, dikalungkan pada anak-anak. Yattaquna bihil aina. Yang mana dengan tamaim tersebut, mereka, para orang tua, menjaga anak-anaknya agar tidak terkena penyakit ain. Nah, penulis kitab Tauhid berkata seperti itu, sebagaimana yang di atas. Penulis kitab Fathul Majid mengatakan, at-tamaim, Rasulullah SAW bersabda, penulis mengatakan at-tamaim syai'un yu'allaqu 'alal aulad, sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak, minal ain, agar terjaga dari penyakit mata jahat. Wa qala al-Khalkhali,
Nah, siapa ini Al-Khalkhali? Kita lihat. Al-Khalkhali, beliau adalah seorang ulama. Yang jelas beliau seorang ulama, dan namanya harus dicek dulu ini. Al-Khalkhali berkata, At-tamaim jam'u tamimah. Tamaim adalah jamak dari tamimah. Wahia ma yu'allaqu bi'a'naqis sibyan. Yang dikalungkan pada leher anak-anak kecil. Min kharzatin wa 'idhamin lidaf'il ain. Baik itu benda-benda, tulang-tulang, ya, untuk menahan dari penyakit mata jahat. Wa hadza manhiyun an. Dan ini terlarang. Li'annahu la dafi'a illallah, karena tidak ada yang menolak kecuali Allah. Wala yutlabu daf'al mu'ziyat illa billah wa bi asmahi wa sifatih. Dan tidak diminta penolakan terhadap hal-hal yang mengganggu kecuali kepada Allah dengan nama-namanya atau sifat-sifatnya. Nama-namanya atau sifat-sifatnya. Kemudian penulis kitab tauhid mengatakan, lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an fa rakhasa fihi ba'dus salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Akan tetapi jika yang dikalungkan itu berasal dari Al-Qur'an, maka telah meringankan di dalam hal itu sebagian ulama salaf, dan sebagian yang lain tetap tidak meringankannya dan menjadikan hal tersebut tetap terlarang. Di antara yang melarang adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang melarang adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwah, jadi ini sekarang permasalahannya adalah tamimahnya berasal dari Quran. Ya, misalkan ada orang nulis di kertas Al-Quran lalu dia lipat-lipat lalu dia kalungkan, maka sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian yang lain mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian penulis mengatakan di halaman 170, "I'lam anna al-ulama'a min as-sahabati wat-tabi'ina faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liqi at-tama'imi allati min al-Qur'an wa asma'illahi wa sifatih." Ketahuilah bahwa para ulama dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya berbeda pendapat tentang kebolehan menggantung tamimah dari Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Faqala ta'ifah, maka sebagian kelompok mengatakan, ya juzu dzalik, boleh melakukan itu kalau seandainya dari Al-Quran, yaitu mengalungkan Al-Quran, maka diperbolehkan. Wa huwa qaulu Abdullah ibni Amr ibn al-As, dan inilah pendapatnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyah, dan ini yang terlihat dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad fi riwayah wa hamalul haditha ala tamaim allati fiha syirk. Dan ini juga pendapat Abu Ja'far al-Baqir, kemudian Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan mereka membawakan hadis pada tamimah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Di hadis itu kata mereka adalah kalau tamimahnya terdapat kesyirikan, sedangkan menggantungkan dan mengalungkan Al-Quran ini tidak ada kesyirikan sama sekali. Kata mereka seperti itu. Taib. Wa qala ta'ifah, dan kelompok yang lain mengatakan la yajuzu dzalik, tetap tidak diperbolehkan. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, dan ini pendapat Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa huwa zahiru qawli Hudzaifah wa Uqbah ibni Amir wa ibni Uqaim. Dan inilah pendapat yang terlihat jelas dari Hudzaifah ibnu Yaman, kemudian Uqbah bin Amir, kemudian ibnu Uqaim. Wa bihi qala jama'atun minat tabi'in. Dan ini pendapat dikatakan oleh sekelompok dari kalangan tabi'in. Minhum ashabu Ibnu Mas'ud. Di antaranya adalah murid-murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Wa Ahmadu fi riwayah ikhtaraha katsirun min ashabi. Dan juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang dipilihnya kebanyakan dari ulama-ulama mazhab Hambali. Wa jazama bihal mutaakhirun, dan ulama-ulama generasi terakhir menegaskan akan hal ini tidak diperbolehkan. Wahtajju bihadzal hadithi wa ma fi ma'na, dan mereka berdalil dengan hadis ini dan apa saja yang semisal dengannya. Lalu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah berkata, hadza huwa sahih, inilah pendapat yang sahih, li wujuh, karena beberapa sisi, li wujuhin thalathah, karena 3 sisi, tadhharu lil muta'ammil, maka akan terlihat bagi orang yang memperhatikan baik-baik. Al-awwal umumun nahi wala mukhassisa lil umum, keumuman larangan memakai tamimah dan tidak ada pengkhususan akan keumuman ini, maka dia umum, berarti diharamkan. Yang kedua, as-sadduz dzari'ah fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laysa kadzalik, menutup jalan, sarana, karena kalau dibiarkan tidak ditutup maka akan menyebabkan menggantung selain Al-Qur'an. Ats-tsalitsah annahu idza 'allaqa fala budda an yahtamannahu al-mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja wa nahwi dzalik. Yang artinya an yamtahinahu al-mu'alliq, bahwa kalau seandainya yang dikalungkan Al-Quran, maka pasti akan orang yang mengalungkan tersebut akan menghinakan Al-Quran, karena dia akan bawa pada buang hajat, dia akan bawa ketika dia beristinja dan seterusnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahullah tentang menggantungkan Al-Quran, ya, tentang menggantungkan Al-Quran. Maka pendapat yang kita kuatkan pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa tetap diharamkan untuk menjaga-jaga. Nah, saya kira cukup dulu ya tentang hal ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan kita masuk kepada sesi pertanyaan. Kita berhenti pada halaman 170. Wallahu a'lam. Nah. Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajarannya di kesempatan Rabu pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran dan bisa mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan membacakan dari hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, jika ada jimat di sebuah toko dan kita melihat sudah tercantol di situ, apakah boleh kita tetap bertransaksi jual beli di toko itu? Karena kita membutuhkan barang-barang yang ada di situ. Demikian Ustaz, silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Asal hukumnya kita boleh berjual beli dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, baik asghar ataupun akbar. Karena Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan mereka melakukan kesyirikan. Maka diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik pada jual beli yang dihalalkan. Tetapi perlu diingat di sini, menggantungkan sesuatu untuk mendapatkan kebaikan atau menahan kemudaratan, maka hukumnya adalah syirik asghar jika dia dianggap sebagai sebab, dan syirik akbar jika dia dianggap sebagai yang mengatur, yang mencipta dan berkuasa. Wallahu alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selanjutnya pertanyaan kami bacakan kembali dari Ummu Sakif, mohon maaf, dari Musakif yang bertanya, Bismillah Ustadz, bagaimana dengan kalung kesehatan dan kaca yang bentuknya seperti penggalas gelas? Tidak tahu maksudnya apa.
Fungsinya untuk melancarkan peredaran darah dan mencegah radiasi dan banyak yang fungsi lainnya. Dan ada jurnal yang mendukung tentang fungsinya. Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu sebagai sebab dari dua sisi. Baik itu disebut sebagai sebab syar'i, yaitu sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebab. Seperti dalam Al-Quran, minum madu, kemudian membaca Al-Quran, kemudian di dalam hadis-hadis Rasul, minum air zam-zam, kemudian makan habbah sauda, jintan hitam, kemudian makan kurma ajwa. Ini semua adalah sebab-sebab syar'i. Karena disebutkan dalam Al-Quran hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mengobati. Di sana ada sebab-sebab qadari. Itu sebab yang sudah terbukti, teruji, ada jurnalnya, ada yang berani bertanggung jawab, dan terbukti. Maka ini adalah sebab qadari yang Allah kuasakan di alam semesta menjadi sebab untuk pengobatan. Seperti vaksin sekarang ini. Seperti obat-obatan yang sudah terbukti. Obat sakit kepala, obat penurun panas, obat batuk. Itu sebab-sebab qadari yang Allah buat dengan kuasanya. Nah sekarang, kalung yang dikatakan bisa melancarkan peredaran darah, menyehatkan jantung, menghilangkan kolesterol, dan juga asam urat, dan semisal. Apakah dia sebab syar'i? Tentunya tidak. Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Apakah dia sebab qadari? Nah, dilihat apakah sudah terbukti ataukah masih konon ceritanya, belum pasti, ataukah ada jurnal dan ada pihak yang menjamin akan validitas terbuktinya khasiat dari kalung-kalung tersebut. Jika tidak ada dan belum terbukti, maka memakainya dianggap bisa memberikan kebaikan dan menahan kemudaratan sebagai sebab, maka ini pemakaiannya disebut sebagai pemakaian sebab yang bukan sebab, dan itu adalah perbuatan syirik asghar. Bisa naik menjadi syirik akbar apabila dianggap kalung tersebutlah yang memberikan manfaat, memberikan pengaruh secara tersendiri, mengobati secara tersendiri. Maka naik menjadi syirik akbar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Jazakallahu khairan. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 syarat yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam ruqyah. Yang pertama adalah dari Al-Quran atau doa-doa yang sahih dari hadis Rasulullah. Yang kedua dengan lisan Arab, dan yang ketiga dengan meyakini bahwa ruqyah ini hanya sebab, dan yang menjadikan sebab itu sebagai sebab yang manjur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka cara meruqyahnya seperti itu. Dan kalau seandainya kita berbicara tentang meruqyah diri dengan Al-Quran atau berobat dengan Al-Quran, sangat banyak caranya. Ya, sangat banyak caranya. Tetapi yang jelas, yang namanya ruqyah adalah seperti misalkan meruqyah orang dengan surah Al-Fatihah, maka cukup membacakan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dia bacakan. Diperdengarkan kepada pasien yang ingin dia obati. Atau kepada diri sendiri, kalau dia ingin meruqyah diri sendiri. Ya. Dan khusus untuk bacaan-bacaan meruqyah diri sendiri, bisa dia membaca surah Al-Fatihah, bisa dia membaca surat Al-Baqarah, kemudian juga bisa dia membaca ayat kursi,
dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu saja dia ulang-ulang, maka sudah mencukupi jika ingin dia meruqyah diri sendiri. Nah, apabila pada saat dia meruqyah diri sendiri, kemudian ada gejala-gejala seperti dia keringat dingin, batuk-batuk, muntah, mual, pusing, maka itu berarti ruqyahnya bermanfaat untuk dirinya. Karena ada proses dari akibat ruqyah tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan balik ke pesan singkat, dan ini nampaknya pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Kami akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustadz, kalau misalnya cemeti yang disematkan di topi bayi, ada bendanya, entah apa itu, apakah itu disebut tamimah atau bukan Ustadz? Karena saya sering lihat itu di topi bayi. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Asal hukum memakai cemeti mubah, boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah jika dipakai dengan keyakinan bahwa memakai cemeti tersebut adalah penyebab untuk menahan bala atau mengangkat bala. Itu yang terlarang. Kalau dipakai untuk sebagai sebab menahan bala atau mengangkat bala, maka inilah yang disebut dengan tamimah. Ya. Dan kita tidak tahu apakah orang tuanya memakaikan cemeti pada topi bayi tersebut untuk tujuan itu atau tidak. Jika tidak untuk tujuan, hanya sebatas perhiasan, aksesoris di topi si bayi tersebut, maka ini asal hukumnya mubah. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa menjauhi dan terjauhkan dari kesyirikan, besarnya atau kecilnya. Karena kesyirikan dosa paling terbesar, dan kesyirikan kecil dosa paling terbesar setelah kesyirikan besar. Kesyirikan besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh sebab itulah, hati-hati terhadap dosa kesyirikan dan pembicaraan tentang tauhid, kemudian peringatan keras terhadap kesyirikan, itu yang semestinya lebih disebarkan ilmunya di tengah kaum muslimin. Karena itu adalah pondasi dasar dari keimanan seseorang. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.